Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dengan NIM 2311024111173. Jadi, pada kesempatan ini saya akan membuat video singkat tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah. Baik, langsung saja ke pendahuluannya, yaitu Muhammadiyah merupakan organisasi Islam besar di Indonesia yang didirikan oleh Ki Hajar Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Nama Muhammadiyah sendiri dipilih untuk menarik perhatian masyarakat dan memberi ruang untuk menjelaskan ajaran Islam secara murni sesuai dengan ajaran Al-Quran dan juga hadis. Latar belakang pendiriannya sendiri yaitu didorong oleh keprihatinan terhadap praktik keagamaan yang bercampur dengan mistik dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang autentik. Nah, jadi Muhammadiyah sendiri memiliki misi dakwah amar ma'ruf, nahi munkar, dan tajdid atau pembaharuan, serta menekankan pentingnya pendidikan termasuk pengajaran bagi perempuan dan juga anak-anak melalui forum seperti pengajian, Sidratul Muntaha, kemudian organisasi. Nah, jadi organisasi ini berkembang pesat dari kampung Kauman ke seluruh Nusantara yang ada di Indonesia. Kemudian visi Muhammadiyah adalah menjadi gerakan Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dengan misi menegakkan tauhid murni, menggunakan akal dan memahami agama secara menyebarkan dan juga menyebarkan ajaran Islam yang berdasarkan pada Al-Quran serta mengamalkan ajaran Islam itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Sistem organisasinya mengalami perkembangan dari rapat tahunan menjadi muktamar 5 tahunan seperti yang sedang berjalan pada saat ini. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pembaharuan dunia Islam. Nah, jadi pembaharuan dunia Islam dan Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah merupakan bagian dari mata rantai gerakan pembaharuan Islam di dunia yang muncul sebagai respon terhadap kemunduran umat Islam di era keemasan, yaitu pada abad ke-7 hingga 13 Masehi. Nah, gerakan ini memiliki keterkaitan dengan pemikiran tokoh-tokoh pembaharuan Islam seperti Ibnu Taimiyah, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridha. Jadi mereka inilah lokomotif kebangkitan Islam yang mengandalkan media penerbitan untuk menyebarkan gagasan pembaharuan. Kemudian untuk latar belakang historisnya yaitu pasca keruntuhan kekuasaan Islam di Cordova pada tahun 1213 Masehi dan Baghdad tahun 1258 Masehi, dunia Islam memasuki masa kemunduran baik dari aspek politik, aspek ekonomi, pendidikan maupun spiritual. Menurut Lothrop Stoddard dalam New World of Islam tahun 1966, kondisi umat Islam kala itu dicirikan oleh stagnasi, degradasi moral, kemiskinan, kekuasaan yang despotik, kemudian penyimpangan akidah, serta maraknya praktik khurafat dan tahayul. Nah, kemudian ciri umum gerakan pembaharuan yaitu adanya penyimpangan dari ajaran Islam murni akibat pengaruh luar dan penyalahgunaan wewenang tokoh agama. Kemudian untuk
Solusi utama yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman pokok ajaran Islam. Kemudian yang kedua yaitu ijtihad sebagai metode memahami ajaran Islam agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan modernitas dan perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga yaitu peran Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan, yaitu perannya sendiri. Muhammadiyah lahir sebagai respon terhadap kondisi kejumudan dan penyimpangan umat Islam dengan semangat pembaharuan yang membawa misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar serta tajdid pembaharuan. Organisasi ini menekankan pendidikan, pemurnian akidah, dan penerapan ajaran Islam secara rasional dan kontekstual. Sejalan dengan semangat para tokoh pembaharuan dunia Islam. Pembaharuan Muhammadiyah pada abad kedua yaitu memasuki abad kedua milenium baru, Muhammadiyah memasuki fase ketiga dalam perkembangan studinya, yaitu fokus pada isu-isu kontemporer seperti gender, pariwisata, dan filantropi. Kemudian pendekatan dakwah dan penyebaran gagasan kini tidak lagi terbatas pada media akademis, melainkan telah merambah media populer seperti novel, komik, dan juga film. Kemudian ini menandai transformasi gerakan agar lebih dekat dan inklusif terhadap masyarakat luas serta generasi muda. Kesimpulannya yaitu gerakan pembaharuan dunia Islam ini termasuk Muhammadiyah muncul dari keprihatinan terhadap kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek, melalui pendekatan rasional kembali ke sumber utama ajaran Islam serta keterbukaan terhadap perubahan zaman. Muhammadiyah telah mengambil peran penting dalam membangkitkan kembali semangat Islam yang murni, dinamis, dan kontekstual. Kemudian pada era modern ini Muhammadiyah terus memperluas pengaruhnya dengan pendekatan yang lebih adaptif dan menjangkau masyarakat luas melalui media dan isu-isu kekinian. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia atau di Nusantara. Jadi proses masuknya Islam ke Indonesia, sumber informasi sejarah masuknya Islam ke Indonesia dapat ditelusuri melalui dua jenis sumber, yaitu sumber yang pertama yaitu sumber eksternal atau dari luar negeri. Yang pertama itu Arab, yaitu pedagang Arab telah menjalin hubungan dengan kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7. Kemudian negara Eropa, Marco Polo mengunjungi Perlak pada tahun 1292 dan mencatat bahwa masyarakatnya telah memeluk Islam dan memiliki kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian negara India. Nah, pada India ini pedagang dari Gujarat turut menyebarkan Islam di pesisir pantai. Kemudian negara Cina yaitu Mahuan, Sekretaris Laksamana Cheng Ho mencatat keberadaan komunitas pedagang muslim di utara Jawa pada tahun 1400-an. Kemudian yang kedua yaitu sumber internalnya atau dari dalam negeri, yaitu yang pertama Batu Nisan Fatimah binti Maimun tahun
1028 Masehi di Leran, Gresik. Kemudian yang kedua, makam Sultan Malik Al-Saleh di Sumatera. Yang ketiga, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik. Kemudian proses Islamisasi di Indonesia sendiri itu yaitu Islam masuk sejak abad ke-7 dan berkembang pesat karena bersifat inklusif dan damai, berbeda dengan agama Hindu Buddha yang lebih kaku dan hierarkis. Nah, Islam lebih mudah diterima oleh berbagai lapisan di masyarakat. Kemudian saluran Islamisasinya sendiri yaitu yang pertama perdagangan. Perdagangan Muslim dari Arab, Persia dan juga Gujarat tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan agama mereka. Mereka tinggal di perkampungan Muslim dan turut mempercepat proses penyebaran Islam, terutama di wilayah pesisir. Kemudian yang kedua itu melalui perkawinan antara pedagang atau ulama Muslim dengan bangsawan lokal mempercepat Islamisasi. Contohnya yaitu Putri Campa dan juga Raja Brawijaya, Raden Patah, Rara Santang dan Syarif Abdullah, Sunan Gunung Jati, kemudian Putri Belambangan dan juga Maulana, kemudian Raden Rahmat dan juga Nyai Gede Manila. Untuk selanjutnya yaitu melalui tasawuf, yaitu ajaran tasawuf yang mengandung unsur mistik memudahkan penerimaan Islam oleh masyarakat. Tokoh-tokohnya antara lain yaitu Hamzah Fansuri, kemudian Syamsuddin As-Sumat Rani dan Nuruddin Ar-Raniri di Aceh, kemudian Sunan Bonang dan Sunan Kudus di Jawa. Kemudian yang keempat yaitu melalui pendidikan. Jadi pesantren menjadi pusat pembelajaran Islam yang melahirkan banyak ulama dan kiai. Contohnya pesantren Ampel Denta di Surabaya dan Giri di Gresik. Kemudian yang kelima yaitu melalui dakwah. Nah, dengan dakwah ini peran besar Wali Sanga dalam menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Mereka dikenal memiliki karomah dan dihormati dengan gelar Sunan. Yaitu di mana daftar Wali Sanga yaitu yang pertama Sunan Ampel, yang kedua Sunan Bonang, ketiga Sunan Derajat, keempat Sunan Giri, kelima Maulana Malik Ibrahim, yang keenam Sunan Kalijaga, yang ketujuh Sunan Kudus, kedelapan ada Sunan Muria, yang kesembilan Sunan Gunung Jati. Untuk selanjutnya yaitu faktor yang memudahkan Islam diterima di Indonesia, yaitu yang pertama, satu, syarat masuk Islam sederhana, cukup membaca syahadat. Kemudian yang kedua, ajarannya yang demokratis, tidak membedakan status sosial, baik kaya miskin, dan juga tidak membedakan ras. Kemudian yang ketiga, tidak mengenal kasta, berbeda dengan Hindu. Kemudian yang keempat, fleksibel dengan adat lokal dan toleran terhadap agama. Kemudian yang kelima, penyebarannya dilakukan secara damai tanpa kekerasan ataupun paksaan. Kemudian yang keenam, kondisi politik yang mendukung, yaitu runtuhnya Majapahit dan jatuhnya Malaka ke Portugis mendorong perubahan kekuasaan dan penyebaran Islam. Kemudian babak pertama abad ke-7 Masehi, yaitu abad 1 Hijriah,
Awal masuknya Islam. Jadi Islam pertama kali masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan seperti jalur Sutera. Selanjutnya para dai berasal dari Jazirah Arab yang telah berinteraksi dengan masyarakat India, Gujarat, dan juga masyarakat Cina. Selanjutnya Islam disebarkan oleh para pedagang, pelaut, dan musafir yang membawa akhlak Islami, bukan hanya barang dagangan. Kemudian ciri khas dakwah Islam awal yaitu dakwah Islam bersifat egaliter, tidak membeda-bedakan kasta maupun golongan. Kemudian dalam Islam, setiap individu adalah dai, bukan monopoli kalangan tertentu. Berbeda dengan agama lain yang disebarkan oleh pendeta. Jadi Islam diterima karena cara penyebarannya damai, tidak disertai kekerasan atau penjajahan. Kemudian perkembangan awal yaitu komunitas muslim tumbuh di pesisir menjadi kota-kota pelabuhan dagang, dan selanjutnya berkembang menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam berkembang dari Aceh di barat hingga Ternate Tidore di timur Indonesia. Kemudian pada babak kedua abad ke-13 Masehi, kemunculan kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian pada abad ke-13 menandai kebangkitan politik umat Islam di Nusantara, yaitu Kerajaan Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, didirikan oleh Raden Fatah dari keturunan Majapahit. Kemudian dibantu juga oleh Sunan Kalijaga. Nah, ini terjadi saat kerajaan Majapahit mulai melemah akibat konflik internal dari kerajaan itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai sejarah berdirinya Muhammadiyah, yaitu pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, masyarakat Indonesia hidup dalam tekanan kolonialisme Belanda yang mempengaruhi bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian pendidikan barat mulai diperkenalkan, namun banyak ditolak oleh kalangan Islam karena dianggap sebagai produk kolonial dan juga Kristen. Sementara itu, aktivitas kristenisasi juga meluas. Stratifikasi sosial menempatkan penduduk pribumi termasuk umat Islam pada posisi paling bawah. Juga krisis internal juga melanda umat Islam, berupa penyimpangan dari ajaran murni Islam, dominasi taklid buta, serta rendahnya kualitas pendidikan Islam di tengah situasi itu. Nah, kemudian muncullah semangat pembaharuan dari tokoh-tokoh Islam dunia seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul, dan Rashid Ridha yang menginspirasi kebangkitan di dunia Islam termasuk Indonesia itu sendiri. Selanjutnya kondisi umat Islam pada saat itu, yaitu umat Islam di Indonesia menghadapi yang pertama yaitu penyimpangan ajaran Islam termasuk syirik, bid'ah, dan juga khurafat. Yang kedua, krisis pemikiran akibat fanatisme dan taklid. Yang ketiga, lemahnya lembaga pendidikan Islam pada saat itu. Kemudian yang keempat, dominasi budaya sinkretik lokal seperti tahlilan dan sekaten.
Yang kelima yaitu tidak adanya persatuan antar umat beragama Islam. Kemudian yang keenam, ancaman kristenisasi dan juga tekanan kolonial. Di sini Ki Hajar Ahmad Dahlan dan berdirinya Muhammadiyah. Nah, jadi Ahmad Dahlan adalah tokoh pembaharuan Islam yang prihatin terhadap kemunduran umat Islam ini. Kemudian ia mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912, 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta sebagai organisasi dakwah modern. Tujuannya yaitu adalah memurnikan ajaran Islam dan meningkatkan kualitas kehidupan umat dengan mengikuti ajaran Al-Quran dan juga ajaran As-Sunnah. Kemudian Ahmad Dahlan didorong oleh pemahamannya terhadap Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang menyerukan amar ma'ruf nahi munkar dan Quran Surah Al-Ma'un sebagai dasar gerakan sosial. Kemudian Muhammadiyah juga didukung oleh organisasi Budi Utomo dalam mendapatkan pengakuan hukum dari pemerintah kolonial. Kemudian untuk faktornya sendiri yaitu faktor subjektif berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama, umat Islam jauh dari ajaran Al-Quran dan juga Sunnah. Yang kedua, tidak adanya persatuan antar umat Islam beragama. Kemudian yang ketiga yaitu lemahnya lembaga pendidikan Islam. Yang keempat, fanatisme sempit dan taklid buta. Yang kelima, ancaman kristenisasi dan kolonialisme. Kemudian untuk faktor objektifnya sendiri yaitu yang pertama, keinginan Ahmad Dahlan untuk membentuk organisasi dakwah yang modern. Kemudian yang ketiga, menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan Al-Quran. Yang ketiga, menjawab tantangan kemurnian ajaran Islam dan tekanan kolonial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.